Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini merupakan pertemuan ke-13 dari mata kuliah pemasaran jasa. Tema pertemuan ke-13 ini adalah jasa dan teknologi. Selamat menyaksikan. Negara atau satu kota dalam bentuk imajinasi ya, matrik disebutnya di sini. Jadi di situ terjadi antara antara fisik manusia dengan rekayasa uh, artificial intelligence di sini. Contohnya adalah film Matrix, itu memanfaatkan AI atau artificial intelligence. Kemudian kita bisa melihat contoh yang lain, yaitu tentang language natural process atau LNP. Jadi LNP ini mempunyai definisi merupakan cabang dari uh, mesin belajar yang dia membahas interaksi antara mesin dan bahasa manusia atau natural language. Kemudian dia tidak terbatas pada bahasa percakapan, yaitu tulisan dan bahasa isyarat. Tapi segala macam yang ada kaitannya dengan antara tulisan itu bisa, makanya kalau uh, ada konferensi tingkat dunia, bahasa internasional yang digunakan kan secara umum bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Sementara masing-masing negara itu tidak semua menggunakan bahasa Inggris. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Cina, ada yang menggunakan bahasa ini. Dengan memanfaatkan LNP ini, maka akan dapat dilakukan satu proses penterjemahan yang begitu cepat, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk suara. Jadi hal ini merupakan satu perkembangan yang begitu bermanfaat bagi manusia ya di dunia. Bagi manusia gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang sensor teknologi sensor ya. Jadi di sini saya mengambil contoh contoh pemanfaatan teknologi sensor ini dalam bentuk uh, uh, mesin pendeteksi logam, Jadi mesin pendeteksi logam ini adalah digunakan untuk ini yang lagi ngajar. Jadi kita melihat di sini contohnya adalah mesin pendeteksi logam yang digunakan di pantai-pantai ya. Jadi sepanjang pantai untuk mengetahui. Nanti dulu ini lagi ini, download. Tunggu dulu. Sorry. Ada cucu nih. Berikutnya kita melihat di sini pendeteksi logam
terpendam menggunakan metal detektor. Jadi dengan menggunakan teknologi sensor ini, maka dapat diketahui bahwa di bawah tanah ini ada satu logam yang tersembunyi, akhirnya ditemukan. Kemudian kita lihat di teknologi robot. Nah, di teknologi robot ini di Cina sudah bisa dibuat robot yang bisa membawakan berita. Jadi sebagai pembawa berita ya. Nah, ini kalau ini aslinya, ini robotnya. Jadi sekarang ini begitu canggihnya ya, semua teknologi itu diarahkan yang penting bermanfaat gitu, yang bermanfaat bagi manusia. Tapi ada juga yang robot-robot yang bisa membahayakan juga manusia. Apabila programnya itu dibuat program yang negatif, ya maka akan menjadi negatif karena robot ini kan bukan manusia, mesin yang digerakkan oleh program. Nah, kebetulan program-program ini di dalamnya terdiri ada sensor-sensor ya, sensor-sensor. Jadi satu kayak robot ini perkembangannya merupakan dari teknologi AI, teknologi sensor segala macam bergabung menjadi satu. Jadi kalau kita menyadari sebagai manusia yang beragama betapa hebatnya Allah bisa menciptakan manusia atau makhluk hidup lainnya yang begitu sempurna. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada namanya augmented reality. Nah, jadi gini, di Bandung ada seorang programmer yang mampu memadukan antara fashion sama augmented reality. Jadi di dalam dia membuat satu bentuk gambar yang ada di dalam kaos atau baju, tapi kalau dia disensor pakai apa tab gitu ya, pakai tab itu bisa terlihat binatangnya itu bergerak dan ada suaranya. Jadi di situ ada salah satu sensor. Di dalam sensor tadi itu isinya adalah tentang gambar tersebut. Jadi gambar tersebut dibuat jadi seperti live. Jadi kita lihat di sini orang aslinya juga terlihat, tapi gambar yang ada di dalam kaos tadi bisa menjadi live, Kemudian kita melihat dengan yaitu Internet of Things. Nah, Internet of Things itu bagaimana caranya satu alat bisa berhubungan dengan internet. Itu namanya Internet of Things ya. Yang dapat diaplikasikan pada GPS, Global Positioning System, di mana dengan adanya GPS ini saat ini bisa dimanfaatkan sangat baik oleh ojek atau taksi online ya. Taksi online atau ojek online itu semuanya saat ini memanfaatkan GPS ini sehingga dimanapun alamat yang dituju asal RT RW-nya lengkap
dapat ditemukan, dapat ditemukan, dapat ditemukan bahkan dengan adanya Internet of Things ini, orang jadi sangat mudah menemukan satu hal yang tadinya belum kita ketahui, saat ini juga bisa dilakukan ya, dilakukan. Ini adalah salah satu saja ya, salah satu manfaat daripada Internet of Things. Contoh lain lagi, umpamanya kita sudah ada di kantor, baru ingat kalau TV di rumah itu atau di apartemen atau dimanapun itu belum dimatikan. Sementara di rumah sudah tidak ada orang lagi karena sudah pada ada kegiatan semua. Nah, jadi di situ dengan menggunakan HP yang sudah terhubung dengan internet, maka akan dapat memerintahkan satu alat yang ada di rumah untuk mematikan TV tadi. TV tadi. Jadi ibarat kata kita mempunyai remote yang benar-benar jarak jauh. Kalau remote yang ada di rumah itu hanya sekedar sifatnya line of sight ya, tergantung yang dipakai apakah inframerah atau menggunakan Bluetooth ya. Kalau inframerah itu asal sudah terbatas dengan dinding itu tidak akan tembus. Tetapi kalau Bluetooth yang penting masih sinyalnya masih ada, masih bisa digunakan. Nah, akan lebih hebat lagi kalau menggunakan Internet of Things tadi. Artinya, bila alat bisa terhubung dengan internet, maka segala macam kegiatan dan jaraknya jauhnya tidak akan menjadi kendala. Yang penting bisa berhubung dengan internet. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini adalah perkembangan yang sudah saya jelaskan. Kita akan coba, jadi untuk rekan-rekan semua, kita coba mengulas sedikit lagi tentang artificial intelligence. Di sini ada satu contoh, satu gambar ya, yang memperagakan satu mesin yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Dia memberikan bunga ya, memberikan bunga kepada seorang gadis. Dia dilengkapi dengan sensor ya, di sensor yang ada di dalam alat tersebut, dia mengawasi bunga tadi ya, bunga tadi. Jadi bunga tadi kemudian dia dibentuk dalam bentuk tangan robot ya, sehingga dia akan diserahkan kepada seorang gadis. Di sini gambarnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat AI merupakan sistem komputer, yaitu mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. AI mampu melakukan pembelajaran, perolehan informasi, dan aturan untuk menggunakan informasi. Kemudian mengoreksi diri secara mandiri. Jadi AI ini benar-benar begitu program diberikan, dia sudah bisa berjalan sendiri. Maksudnya memikirkan apa yang, karena dengan adanya teknologi AI tadi, ada satu koreksi yang bisa mengelola aplikasi ini.
Secara sederhana, AI merupakan akronim dari Artificial Intelligence, terdiri dari dua suku kata. Artificial dapat diartikan sebagai buatan, sedangkan intelligent diartikan sebagai kecerdasan. Maka AI ini memiliki arti kecerdasan buatan. Tadi sudah saya singgung tentang masalah natural language processing atau proses, yaitu NLP. Di dalam berbahasa Inggris yang isinya we need to address this issue. Kalau diterjemahkan tanpa LNP, maka terjemahannya adalah kita butuh ke alamat isu ini. Nah, itu terjemahan tanpa LNP. Tetapi bila menggunakan NLP, maka terjemahan menjadi kita perlu mengatasi masalah ini. Jadi kalau terjemahan tanpa LNP itu adalah secara kata per kata ya. Kalau address ya dianggapnya alamat ya kan. Kalau isu ya dianggapnya ya isu, terjemahkan langsung aja, direct translate. Sementara kalau menggunakan LNP ada prosesnya dulu. Jadi itu bicara tentang apa permasalahannya. Kalau di sini we need to address this issue, diterjemahkan kita perlu mengatasi masalah ini. Nah, ini lebih manusiawi, ya kan? Lebih manusiawi. Daripada kita butuh ke alamat isu ini. Loh, kita ngapain ke alamat isu ini? Begitu diolah oleh LNP, maka akan menjadi satu kalimat yang lebih diterima oleh akal manusia. Oke, kita lanjutkan lagi tentang augmented reality dan virtual reality atau AR atau VR ya. AR singkatan dari augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya, 2 dimensi atau 3 dimensi. Sehingga kalau kita melihat gambar yang sebelah kanan di atas ini akan terlihat satu gambaran single, tapi 2 gambar menjadi satu gambaran ya, jadi satu gambaran. Menjadi satu gambaran baru. Jadi ini ada satu rumah yang berada di tebing. Padahal ini sebetulnya 2 gambar nih. 2 gambar, ada tebing, terus kemudian ada rumah yang ada balkonnya, digabungkan sehingga muncul ada seolah-olah di sini ada rumah yang benar-benar di pinggir tebing suatu bukit ya, suatu bukit. Kemudian virtual reality atau VR adalah lingkungan yang dibuat oleh komputer
dengan pemandangan dan objek yang tampak nyata, sehingga membuat pengguna merasa tenggelam dalam lingkungannya. Jadi di sini kalau augmented ini kan menggabungkan sehingga menjadi satu gambar atau video baru. Nah, sementara kalau di dalam virtual reality ini membuat satu gambar maya, lingkungan maya menjadi suatu video, sehingga dengan alat tertentu kita seolah-olah masuk di dalamnya gitu. Sorry. Jadi umpamanya kita sedang di gambar ini melakukan melukis ya, melukis di dalam satu arena tertentu gitu ya. Padahal itu lokasinya hanya di ruangan, di studio. Tetapi di dalam dengan menggunakan fasilitas virtual reality ini seolah ada di tempat yang lain, yang baru. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita bisa melihat satu contoh tentang IoT, Internet of Technology, of Text, yaitu banyak bisnis bisa berevolusi dengan sukses melalui penciptaan inovasi dan layanan canggih dengan teknologi pintar dan terintegrasi. Kemudian kita bisa melihat pada gambar di sini, ini adalah satu alat untuk mengukur kecepatan angin, kemudian juga arah angin ya, kecepatan angin dan arah angin. Data yang ada di sini itu akan dikirim ke komputer. Di sini ada sensor ya. Sensor yang ada di sini merubah gerakan perputaran daripada alat ini menjadi satu bentuk kecepatan ya. Satu bentuk kecepatan. Nah, sementara arah yang di sini gambar yang sebelah kanan ini adalah arah untuk menunjukkan arah daripada angin tadi. Kemana arahnya? Ke arah kecepatannya ke arah utara, ke selatan, apa. Ini semuanya akan dirubah oleh sensor yang ada di sini. Dengan menggunakan Internet of Things tadi, maka di komputer sudah akan menjadi bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Kalau perputaran gini kan kita tidak tahu berapa ini, tapi begitu ada alat yang untuk sensor untuk merubah gerakan menjadi kecepatan, ini akan menjadi lebih bermanfaat. Baik, rekan-rekan semua, kita akan coba melihat satu namanya desain proses jasa bandara. Desain proses jasa bandara. Ini adalah merupakan satu gambaran di mana dengan satu alat teknologi yang ada kita bisa mendeteksi bagaimana satu keberangkatan penumpang pesawat terbang. Nah, itu bisa dilakukan dengan teknologi yang ada saat ini ya. Ada saat ini. Di mana contohnya kalau di masalah perparkiran mobil gitu. Kalau saat ini yang namanya tempat parkir di mal-mal besar itu sudah terintegrasi. Jadi
slot parkir yang ada itu sudah tercatat di dalam satu komputer, maka kalau di dalam satu komputer itu akan terlihat kalau sudah dipakai oleh mobil, maka slot parkir itu akan menjadi berwarna merah umpamanya. Tapi yang masih kosong akan menjadi tetap berwarna hijau. Begitu sudah dimasukin mobil akan menjadi merah. Nah, total daripada jumlah mobil kalau masih hitungan 100-200 ya masih bisa antara 1 sampai 100 masih belum perlu dengan teknologi yang canggih-canggih ya. Tapi kalau sudah setiap lantai itu ada umpamanya lebih dari 100 mobil dan bertingkat ya, bertingkat. Baik tingkat 10, tingkat 12, atau tingkat berapa, itu sudah membutuhkan satu aplikasi. Di mana aplikasi tadi bisa menggunakan segala macam ya, contohnya sensor, kemudian masalah videonya, artificialnya itu menggunakan. Jadi semua sekarang ini tentang teknologi yang ada tentang parkiran pun sudah begitu canggih ya. Jadi begitu kalau kita melihat kita parkir di suatu mall yang sudah canggih itu, mereka melengkapi dirinya tidak dengan manusia tapi dengan mesin. Sehingga di situ tidak ada transaksi cash karena banyak kebocoran uang itu karena dilakukan dengan secara manual. Jadi selanjutnya kita coba masuk ke cek bagasi. Nah, cek bagasi jadi semua penumpang yang akan masuk ke terminal bandara itu bagasinya itu harus dilakukan pengecekan. Nah, di sini untuk mengecek bagasi digunakan 3 alat yang digunakan di dalam cek bagasi ini. Yang pertama namanya mesin X-ray, yang kedua metal detektor, yang ketiga walkthrough metal detektor. Nah, ada 3. Apa manfaat dari X-ray? Jadi kalau penumpangnya sudah jumlahnya 500 ke atas, seperti di Bandara Soekarno-Hatta, itu dalam satu pagi seharian itu sudah lebih dari 200 penerbangan. Nah, pada saat peak itu bisa 400 sampai 500 penerbangan. Satu penerbangan yang standar itu isinya sekitar 200 orang. Kalau di dalam satu penerbangan itu dalam sehari, dalam satu pagi itu bisa antara 50 sampai 100 pesawat, itu bisa dikalikan berapa ribu penumpangnya. Sehingga pihak petugas di bandara yang melakukan cek bagasi perlu dibantu alat. Nah, alat itu namanya mesin X-ray, metal detektor, dan walkthrough metal detektor. Jadi X-ray tadi itu untuk melakukan pengecekan bagasi-bagasi yang dibawa oleh penumpang itu apakah membawa barang-barang
yang terlarang atau tidak. Nah, itu melalui X-ray. Sementara kalau metal detektor itu untuk melakukan sensor pengecekan kalau membawa barang-barang yang terlarang seperti pisau, pistol, segala macamnya itu yang dari logam digunakan dengan metal detektor. Kemudian untuk mengetahui apakah karena manusia itu kan menggunakan baju ya, pakaian.